Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Dua tamu saya kali ini beberapa waktu lalu bertemu Pak Jokowi di Solo. Ketemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo dan menarik karena ada perkembangan terbaru terkait dengan respon Pak Jokowi mengenai kasus tuduhan ijazah palsu kepada Pak Jokowi dari Roy Suryo CS lah gitu. Nah ini saya kira penting untuk kita mendengarkan langsung testimoni dari narsum kita ini, Pak Suhadi. Selamat datang lagi ke Cokro, Pak. Selamat datang. Koordinator tim hukum Merah Putih ya, dan Bung Irjan Mosato. Nah ini kalau pemirsa Cokro TV pengen menyimak perkembangan terakhir tentang kasus tuduhan ijazah palsu pada Pak Jokowi, itu konten Mosato itu fokusnya lebih banyak ke sana. Jadi, wah ini Bung Irjan ini selalu kita amati nih perkembangan kasusnya. Dan terima kasih. Ketemuan Pak Jokowi kemarin juga sudah diangkat ya di Mosato TV. Ya, judulnya itu, wah Pak Jokowi sampai gebrak meja gitu ya, karena infonya itu harusnya ini sudah P21, tapi ada yang menghalang-halangi. Gitu ya. Jadi Pak Jokowi kecewa gitu loh. Karena kan kalau nggak salah menurut perkiraannya kan harusnya 4 bulan, 5 bulan selesai, tapi ini udah 1 tahun lebih gitu. Nah, tapi yang menarik itu konten di Mosato itu kemudian ramai menimbulkan reaksi. Wah, ada yang bilang, wah itu kok Pak Jokowi ngumpulin relawan. Jadi kayak mobilisasi gitu. Narasi serangannya begitu gitu. Nah, tapi sebelum itu saya pengen dengar ceritanya ini. Gimana nih pertemuan dengan Pak Jokowi kemarin soal Pak Jokowi sampai gebrak meja dan kecewa itu. Saya mulai dari yang lebih muda dulu ya. Oke. Narsum yang lebih muda. Baik. Bung Irjan, silakan. Terima kasih Pak Sahal, Pak Sodi izin Pak Ketua. Izin dulu Pak Ketua ini. Iya. Wajib izin ya. Jadi saya highlights dulu di kata gebrak meja itu, memang Pak Jokowi sebelumnya pernah gebrak meja. Dan teman-teman kalau saksikan dalam potongan video saya bersama Pak Suhadi, seperti menggebrak meja gitu. Tapi ekspresi itu sambut baik dengan, bukan sambut baik ya, sejalan dengan ekspresi wajah Pak Jokowi gitu, kecewa gitu. Saya kecewa gitu. Nah, dengan posisi tangan seperti ini gitu. Ya, arahnya pasti menggebrak meja, hanya frekuensinya agak pelan. Enggak sampai yang wah gitu. Kalau yang itu beda dong gitu. Nah, gebrak meja preman. Iya. Jadi gebrak meja itu bisa dalam banyak hal lah gitu mereka mentafsirkan ya. Yang pada intinya bahwa makna dari kata itu Bapak Jokowi kecewa. Ya, kecewa, marah karena ya masalah ini masalah pribadinya, kemudian dibesar-besarkan menjadi seolah masalah negara gitu. Kemudian terkait pertemuan ini memang saya lebih melihat pada kita silaturahmi gitu kan, kemudian tim hukum Merah Putih juga ya, yang selama ini turut mengawal ya, memberikan pengawalan terhadap kasus ini ya, kemudian meminta beberapa arahan lah kira-kira dengan situasi seperti ini apa sih yang kami harus lakukan Pak, karena memang kasus ini kelihatan seperti dimandek-mandekin gitu loh. Artinya secara due process of law-nya itu sudah sesuai dengan peraturannya, sesuai dengan undang-undangnya kayak gitu. Nah, pertemuan kita ya berjalan kurang lebih 1 jam 10 menit ya. Kurang lebih itu ada momen Pak Jokowi marah, kecewa, ada momen kelakar, dan kami meng-highlight bahwa juga mengkonfirmasi terkait bagaimana Pak Jokowi akan turun gunung gitu. Pak Jokowi turun gunung itu seperti apa ya? Kita tim hukum Merah Putih ini juga bagian dari relawannya Pak Jokowi gitu. Pak Suhadi kan sudah sangat matang dalam pertahanan relawan ya. Jadi perbincangan 1 jam 10 menit itu ya macam-macam lah gitu ya. Jadi soal respon Pak Jokowi terhadap tuduhan ijazah palsu itu 2 hal itu yang paling penting. Soal rencana beliau belusukan nasional, turun gunung ya. Turun gunung. Tapi saya mau clearkan, turun gunung di sini bukan berarti Pak Jokowi ujuk-ujuk turun, tidak. Ini Pak Jokowi menghadiri undangan. Bahkan Pak Suhadi juga orang Manado kan Pak Suhadi. Jadi secara orang Manado juga meminta Pak Jokowi untuk turun ke Manado juga, memberikan undangan langsung juga.
kepada Pak Jokowi. Iya, Sehingga- di podcast itu kan di obrolan Bung Mosato dengan Pak Suyadi kan disebutkan tuh ya beberapa daerah. ada undangan dari Manado, Ya, dari NTT, NTT, ya, Lampung, ya. apa gitu. Ada banyak tumpukan undangan lainnya. Oke. Ya, kita hoki aja sih sebenarnya. Dapat Jadi undangan. kita fokus ke dua topik itu Dua ya. topik itu Oke, yang oke. di highlights ya terkait undangan ini memang akan berselisihan dengan bukan undangan ya turun gunung di mana ada kader dari PDIP ya. Abang saya juga Pak Andre Hugo Pereira yang sudah menyentil ya turun gunung kok kasih tunjuk apa atau mau kasih tunjuk ijazah gitu kan. Kemudian pembicaraan yang lebih detail di dalam ya terkait bahwa ini sepertinya ada yang ngerem P21 gitu. Oke. Dan terlihat ekspresi kemarahan Pak Jokowi ya kenapa sampai begitu lama kasus ini gitu kan. Kemudian yang seharusnya sudah diumumkan bukan PD1 lagi, sudah di PD1 harusnya diumumkan tapi di ngerem. Kasarnya dikangkangi lah gitu seolah-olah ingin kami hitamkan Polda yang salah, kejaksaan yang salah. Tapi ya karena Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa saya kecewa, sampaikan aja saya kecewa. Ini kan rujukan kekecewaannya kepada siapa? Hanya lebih melihat bagaimana aktivitas Roy Suryo selama ini ya, mencari perlindungan dari Komnas HAM, ke DPR RI, audiensi, bahkan ya ke partai-partai politik tertentu gitu kan. Ya, ya. Jadi kekecewaan Pak Jokowi itu melihat kok masalah pribadi saya kok dibawa-bawa sampai ke urusan yang lain gitu. Nah persoalan itu yang akhirnya saya pikir Pak Jokowi merasa ini sudah di luar rel gitu loh. Nah, bahkan Pak Jokowi bilang, ini kalau macam kasar ya, kalau saya narasikan dalam versi saya, ya kalau macam-macam, ya saya akan ungkapkan siapa orangnya kayak gitu. Hanya kita percaya kesabaran Pak Jokowi itu memang nggak ada obatnya. Beliau sabar, ya kita bersabar aja. Yang pada intinya bahwa Pak Jokowi kecewa dan marah. Pertemuan itu memang dua suasana. Kita tertawa, gembira, ngeteh bersama Pak Jokowi. Tapi baru kali ini saya katakan ke Pak Soehadi, saya melihat betul ya ketika Pak Jokowi selama menjadi presiden, beliau berpidato, ekspresi marahnya beliau tidak sama dengan saat beliau duduk diskusi bersama kita gitu. Marah gitu. Jadi wah ini Pak Jokowi kayaknya sudah mencapai titik kulminasi gitu kekecewaan beliau gitu. Digoreng-goreng sana sini gitu. Saya pikir itu saja yang highlights-nya itu. Nah itu sebelum saya ke Pak Suyadi ya, itu yang tadi soal direm itu, bahwa P21 harusnya sudah keluar, atau mungkin saya nggak tahu apakah memang sudah keluar tapi nggak jadi diumumkan, tapi kan ada yang ngerem, ada yang menghambat. Nah itu di dalam konten Mosato TV itu kan disebutkan bahwa pelakunya itu kalangan DPR, partai, kalangan partai, orang elit top. partai, orang top di partai maupun di legislatif gitu. Bisa dijelaskan lagi nggak itu? Jadi itu siapa? Orang kalau sebut siapa ini bahaya ini kita. Tapi setidaknya Pak Jokowi tahu gitu ya. Ya. Pak Jokowi tahu. Pak Jokowi sangat tahu. Kita juga tahu dalam hati. Oke. Kita hanya melihat bahwa setidaknya mereka harus sadar gitu bahwa ini adalah satu cambuk yang cukup keras dari Pak Jokowi. Jangan halang-halangi atau jangan main-main dengan kasus ini. Ini masalah pribadi saya. Kalian ngapain ikut-ikutan? Kasarnya seperti itu ya. Bagaimana kita menerjemahkan kemarahan Pak Jokowi terkait bahwa orang top ya. Orang top titik aja, jangan ada lanjutannya. Orang top ini ya bisa mengarah kepada Senayan, legislatif ataupun ke partai politik. Kita melihat frekuensi Roy Suryo dan teman-teman selama ini, kemana mereka selalu berselancar, beraudiensi, baik ke DPR, baik ke partai politik, atau ada dukungan dari partai politik, ataupun ada dukungan narasi dari partai politik, yang kita lihat bahwa orang-orang ini top. Nah, top dalam hal ini. Tapi berbanding terbalik, Pak Jokowi malah kasih jempol kepada penyidik. Jadi persoalan orang top ini memang sensitif. Ujung tanduk ini. Kami tidak berani menyebutkan nama, tetapi kalau yang merasa bahwa penegasan Pak Jokowi dan juga ekspresi kekecewaan itu, saya pikir ya pasti mereka tahu gitu kan. Harapannya bahwa P21 itu jangan sampai terjadi bahwa seolah-olah wah dari pihak Pak Jokowi yang menelanjangi hukum. Tapi kenyataannya terbalik. Bilang yang pelanggaran hukum sana sini PMH, abuse of power dan sebagainya. Tapi nyatanya terbalik. Kita tidak pernah ada melakukan satu serangan attack, yang ada cuma defensif. Bertahan aja, sabar kenyapa Pak Jokowi gitu. Jadi untuk terkait orang top ini nanti Pak Suwadi yang jelaskan. Tapi kalau memang Pak Jokowi juga akan sampaikan kalau masalah ya.
Pak Jokowi bilang nanti saya akan sendiri yang sampaikan ke media. Ya, ada saatnya lah gitu ya. Ada saatnya itu. Nah itu kan tadi Bung Irjan nyebut soal Pak Jokowi mengapresiasi tim penyidik ya. Nah ini menarik untuk kita highlight juga ini. Nah tapi saya pengen Pak Suyadi, gimana Pak kesan atau apa yang Pak Suyadi tangkap dari perbincangan dengan Pak Jokowi bersama Bung Irjan dan beberapa teman itu dari tim hukum Merah Putih Pak ya? Iya. Jadi ini saya jelasin dulu nih, karena rame berita seolah-olah Pak Jokowi itu mengumpulkan relawan atau tim hukumnya itu di Hotel Sunan. Hotel Sunan Itu Solo. saya katakan itu nggak benar ya. Iya. Itu salah besar. Yang punya agenda kerja itu adalah dari tim hukum Merah Putih. Iya. Jumlahnya juga cuma 8 orang ya. Iya. 9 sama 1 yang nggak masuk lah. Ya. Terus kemudian kita tadinya itu diterima jam 6. Ya, jam Hari 6. Kamis. Hari Kamis. Harusnya hari Sore. Jumat. Hari Jumat jam 10 harusnya. Ya harusnya jam 10. Hari jam 10 Jumat. Udah banyak lah agendanya, karena memang Pak Jokowi sangat mengapresiasi pertemuan dengan kami. Akhirnya tetap diusahakan. Karena kan hari Jumat itu agenda yang sebetulnya terakhir diagendain ya. Itu beliau ada acara pagi jam 7. Makanya tadinya mau direschedule ulang lagi. Kita bilang nggak bisa. Karena udah jalan nih, ada yang jalan, ada yang naik kereta, ada yang naik pesawat. Akhirnya kita putuskan, terus juga diputuskan oleh Mas Arief, ya udah kita agendakan sore aja jam 6. Tapi jam 6 juga masih molor sampai jam 7:30, karena teman-teman masih belum berkumpul. Itu loh, masih ada yang di dalam perjalanan. Akhirnya pertemuan berlangsung itu jam 19.30 ya. Di kediaman di jalan Sumber ya kalau nggak salah, bukan jalan di Sumber ya, di jalan Kutai kalau nggak salah ya, bukan kalau nggak salah memang di situ pertemuannya. Jadi bukan di Hotel Sunan gitu. Di Hotel Sunan itu karena tapping Mosato TV di situ. Nginep di situ. Kita nginep di situ, kita tapping juga di situ. Tapping di situ. Ya itu ini clear ya dalam persoalan ini. Dan tadinya juga kita tidak mempunyai agenda membicarakan hal-hal yang besar. Tadinya juga pembicaraan itu hanya linear aja, berkaitan dengan program-program tim hukum Merah Putih. Karena kita biasa kan diskusi dan lain sebagainya. Dan memang di dalam pertemuan itu karena saya juga mengawal kasus ini ya dari tim hukum Merah Putih, kita tanyakan, Pak gimana ini? Kok nggak P21? Nah dari situ Pak Jokowi mulai menunjukkan suasana yang tidak nyaman gitu kan. Ya dia ngomong seperti tadi yang udah disampaikan dengan Irjan, bahwa Pak Jokowi kecewa. Ya, kecewa. Kenapa kecewa? Karena kok perkara yang dulu waktu ditanyakan cuma 3 sampai 4 bulan berlangsung sampai 1 tahun lebih gitu kan. Cuma Pak Jokowi juga walaupun dikatakan kecewa, bukan kecewa kepada penyidiknya. Karena setelah tahu apa yang dikerjakan oleh penyidik, Pak Jokowi mengapresiasi sangat luar biasa. Kerja penyidik hebat, luar biasa. Sampai yang hal-hal yang saya tidak tahu, saya udah lupa istilahnya, ya pada zaman saya kuliah, ya itu ditemukan oleh penyidik gitu kan, seperti misalnya registrasi, ya. Ini keterangan Pak Jokowi begitu. Sampai hal-hal yang Pak Jokowi lupa pun, jadi penyidik waktu tahu. dia registrasi di UGM, itu ternyata udah ditemukan oleh penyidik dan dijadikan alat bukti, barang bukti, gitu. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu sampai dikatakan bisa ditemukan, artinya memang kerja penyidik ini sangat hati-hati. Tadi ingin kecewa aja gini, masa kasus begini buktinya ratusan, dia bilang gitu kan, saksinya juga ratusan, ya ini kan sebetulnya kerja sederhana. Kalau saya aja melihat ini kan sebetulnya sebentar aja bisa diselesaikan, gitu kan. Tapi karena memang situasi dan juga kondisi memang yang terjadi di Polda seperti itu, ada menarik kepentingan, sehingga mungkin penyidik juga kan nggak mau dikecoh dengan cara-cara menekan, ditekan, dan lain sebagainya. Tapi memang betul-betul bagaimana perkara ini harus benar-benar bisa dibuktikan. Yaitu tadi kan, bukan hanya skripsi ini yang dipermasalahkan, ya, bukan hanya istilahnya KKN-nya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Jokowi, teman kuliahnya Pak Jokowi, ijazah teman-temannya Pak Jokowi, bukan.
Tapi yang ditemukan itu di luar nalar yang harusnya udah nggak perlu lagi ada. Seperti misalnya pengumuman kelulusan yang waktu masuk perguruan tinggi itu juga ditemukan, itu juga Pak Jokowi kaget. Kok masih ada ya data-data saya seperti Ukuran itu. kedaulatan rakyat ya. Ini kan luar biasa gitu kan. Iya. Nah, dilihat dari persoalan ini, maka Pak Jokowi menyadari kerja keras penyidik ini luar biasa. Sampai bilang saya salut dengan penyidik. Saya salut kerja besar yang dilakukan oleh penyidik. Nah, makanya dari situlah baru sadar, oh iya, kenapa kerja lama seperti ini dilakukan? Karena itu tadi ada kepentingan yang tarik-menariknya begitu besar. Supaya perkara ini nggak bisa jalan. Ini nih yang kita sesalin gitu kan. Nah, terus kemudian pada waktu Pak Jokowi menyatakan saya kecewa dan lain sebagainya, saya tanyakan, Pak, ini perlu kita angkat nggak? Angkat aja, nggak apa-apa. Silakan angkat aja. Saya memang kecewa, wah dibilang gitu kan. Dan sekali lagi, kalau nanti memang pada masanya keadaan-keadaan ini terus saya ditekan, ya, padahal tadi yang sudah dikatakan Irjan, ini kan bukan urusan negara, ini urusan pribadi saya. Kok sampai diginiin? Ya saya akan ngomong, saya akan bicara siapa orang-orang di belakang itu gitu. Walaupun sebetulnya di bisik-bisik kita udah dapat gambaran tuh siapa nih orang-orang yang ada di belakang ini gitu kan. Tapi kan kalau kita ngomong besok saya dilaporin. Iya, betul. Itu pasti kan, karena saya tahu banyak tukang lapor kan dari pihak orang-orang yang berseberangan ini. Nah, ini yang tentunya juga kita kecewakan. Makanya kemarin juga di Mosato saya sampaikan, ini kan negara hukum. Harusnya kalau kita berkiblat kepada negara hukum, kan nggak boleh dong ada hal-hal yang menurut saya konyol seperti ini. Dan kita tahu presiden ini belum lama bagaimana kepolisian ini direformasi, ya. Kepolisian ini dirubah stigma kerjanya, bukan lagi kepada hal-hal yang menyusahkan orang, ya, tapi bagaimana memudahkan orang-orang yang membuat laporan, ya. Tentunya juga kan menemukan hukumnya, menjadikan orang kalau memang itu ada tersangkanya dijadikan tersangka dan lain sebagainya. Harusnya kan dipermudah seperti itu, bukan diperlakukan seperti ini, gitu kan. Makanya dengan keadaan-keadaan yang disemangati oleh Presiden bahwa reformasi kepolisian itu memang harus dilakukan, sementara kita di depan mata kita nih, ya, ada suatu keadaan seorang, ya, pemimpin itu diperlakukan seperti ini. Ya. Nah, ini kan nggak benar dong caranya. Presiden ke-7. Ya, Presiden ke-7 loh. 2 periode. Ya, 2 periode. Terus, dan cukup berhasil dalam melakukan pembangunan gitu. Makanya saya sangat wajar kalau beliau sangat marah, sangat tidak suka dengan keadaan-keadaan seperti ini. Maaf, sekali lagi, bukan tidak suka kepada penyidiknya, kepada orang yang menarik-narik, mengangkangin kasus ini gitu. Ya, mungkin di dalam kesempatan ini saya juga mengimbau, sebaiknya sudahlah. Karena walaupun bagaimana, ini nanti akan ketahuan kok. Kalau orang-orang yang selama ini mengintervensi kasus ini, ya, karena saya yakin, kan bukan hanya penyidik yang berbicara, mungkin atasan, mungkin pimpinan dari kepolisian atau siapa orang bisik-bisik, oh si ini yang mengintervensi dan lain sebagainya. Ini kan akan menjadi persoalan. Kalau ini kemudian muncul. Dan juga pernah di sini juga di Cokro, kita pernah bicara, ini bukan soal kasus dugaan ijazah palsu. Tapi ini adalah kasus politik yang dibungkus dengan dugaan ijazah palsu. Dan kenapa waktu itu Mas Ahal nanyakan ke saya? Ini untuk menggerus legasinya Pak Jokowi. Ya, betul. Gitu loh. Arahnya ke sana. Ya, itu. Ya, nah itu Pak, kan tentang orang top. Dulu kan Pak Jokowi pernah menyebut ada orang besar di balik itu terkonfirmasi. Gerakan itu kan mengkonfirmasi. Nah, itu kemarin dalam obrolan dibicarakan juga nggak? Kenapa si orang top ini itu sampai merasa dirugikan kalau kasus ini lanjut terus, sehingga dia sampai tidak pengen ada P21. Apakah ini sesuatu yang wah ini Pak Jokowi masih besar nih pengaruh politiknya atau apa, sehingga ini harus dihentikan nih kasus, jangan sampai lanjut nih gitu. Ada faktor politik
yang melatar belakanginya atau gimana? Karena kan tadi ini kan terkait juga dengan momentumnya ya, kan Pak Jokowi merencanakan seperti tadi disebut oleh Irjen, bulan Juni atau Juli ini mulai turun gunung kan gitu, memenuhi undangan gitu ya, undangan dari berbagai daerah yang pengen Pak Jokowi ke sana gitu ya, Manado yang sudah disebutkan Manado, NTT, Lampung. Artinya kan ini memang akan ke seluruh daerah di Nusantara kan gitu. Nah, ini apa si orang top ini Pak? Kenapa sampai merasa perlu untuk cawe-cawe mengerem proses kelanjutan dari kasusnya Roy Suryo CS ini Pak? Oke, saya jawab. Ini udah keempat kali pertanyaan ini muncul dan diarahkan ke saya. Iya. Begini, sekarang ini kan kalau bisa saya katakan dan saya perumpamakan, ya, Roy ini kan orang yang tadinya rencananya memang dipasangkan untuk kepentingan ini. Ya. Tujuannya mungkin pada saat itu Pak Jokowi nggak lapor. Oke. Karena kan selama ini Pak Jokowi itu dikuyo-kuyo, dicaci maki segala macam. Emang dia pernah melaporkan orang? Tidak pernah. Ya, waktu zamannya dia jadi presiden, sebetulnya kekuasaan sangat besar pada waktu itu kan. Dibilang cebong lah, dibilang kodok lah, dibilang PKI lah, dibilang koruptor lah. Lapor nggak Pak Jokowi? Tidak. Nah, ternyata berkaitan dengan masalah ijazah ini, ya, di luar dugaan mereka, Pak Jokowi buat laporan. Oke. Gitu loh. Iya. Disangkanya juga laporan ini hanya sekedar pembuka, pemanis, atau katakanlah sekedar tangkisan aja dari Pak Jokowi. Ternyata Pak Jokowi serius menghadapi laporan ini. Ya, berproses dong tentunya. Nah, dengan berproses, ya, di mana Roy sekarang kita singkat aja sudah jadi tersangka. Roy kan nggak mau mati sendiri, ya kan? Dia pasti ngomong, lu nggak bantuin gua ngomong besok dong di persidangan. Nah, ini mungkin seperti itu kan? Karena ada bahasa nih, ya, dari Pak Jokowi. Salah satunya, ya, kalaupun ini terjadi P21, supaya tidak ada penahanan. Nah, ini ada apa kan gitu kan? Kok seperti itu? Kenapa saya katakan konteksnya hal-hal yang seperti ini jadi vulgar kalau kita lihat? Karena kenapa? Kita lihat Roy Suryo ini ancaman hukumannya besar sekali, 12 tahun. Terus yang kedua, yang paling kita sayangkan, ya, ini kelakuan Roy Suryo ini, ya, karena udah ditetapkan sebagai tersangka. Dia tetap ngoceh di luaran, di media dan sebagainya. Ijazahnya Pak Jokowi ini. Dikasih panggung terus gitu ya. Dikasih Memanfaatkan panggung untuk selalu. Terus untuk memframing. Ya. Nah, itu di dalam undang-undang, di dalam KUHP, ya, itu kan jelas dalam pasal 21. Itu kalau orang yang bersangkutan mengulangi perbuatan pidananya, berarti orang tersebut nggak kooperatif dong. Kalau orang itu nggak kooperatif, orang itu harus ditahan. Karena syarat penahanan itu salah satunya harus kooperatif. Ya kan? Harus mengindahkan etika-etika dalam penyidikan. Ini kan nggak menghargai apa yang dikerjakan penyidik. Enggak dong, dia nggak menghargai dong. Orang penyidik udah mengatakan ini ada temuan bahwa di sini ada tindak pidana dan lain sebagainya. Harusnya kalau memang itu disadari oleh yang bersangkutan, kan pengacaranya juga udahlah, jangan ngomong lagi. Sudahlah, kita berhenti dulu. Sudahlah, kita calling down dulu. Kalau nanti memang membela diri, ini bukan di publik wilayahnya, tapi di pengadilan. Ngomong di sana. Kalau memang itu benar. Adu argumentasi dengan Pak Jokowi. Ya. Dan sekali lagi, Pak Jokowi juga ngomong, saya akan hadir. Ya. Dalam kesempatan itu pun, beliau mengatakan, saya akan hadir dalam persidangan. Jadi, kalau ada orang mengatakan dia tidak hadir dalam persidangan, itu tidak. Karena tadi juga kita pernah bahas juga di sini, ya. Kalau tidak hadir itu juga bahaya buat Pak Jokowi, gitu kan? Karena kenapa? Itu bisa gugur, laporan itu bisa gugur. Memang mau Pak Jokowi, sedangkan ini selalu dikatakan oleh Pak Jokowi adalah media Pak Jokowi untuk memperlihatkan semua ijazahnya dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Semua nanti akan diperlihatkan di dalam persidangan. Harusnya kalau memang orang-orang yang menghormati dan menghargai penyidikan
dan menghormati dan menghargai hukum, itu kan wilayahnya di sana, bukan lagi narasi yang terus melebar di tengah-tengah masyarakat. Ini yang kita sayangkan. Kan kalau dilihat begitu, dia sangat melecehkan kerjaan penyidik dalam persoalan ini. Nah, kenapa? Ya berarti kan semakin kuat dong dugaan kita. Dia memperlakukan seperti itu karena memang ada yang backup. Gitu. Ya. Bung Irjan, gimana? Kenapa si orang top ini merasa wah akan rugi atau khawatir gitu ya kalau kasus ini lanjut gitu. Prediksi saya ya, kalau ini secepatnya kalau mereka Roy ditahan, pasti ada parpol yang rewel setelah ini. Bakal ada yang rewel. Ya. Karena memang kalau kita melihat lagi kata orang top, kita merujuk ke partai politik ataupun ke Senayan, itu satu benang merah yang cukup kuat gitu. Kalau dikatakan ada yang backup di balik itu. Nah, yang sekarang kita pikirkan itu bagaimana Roy Suryo harus ditahan, Dr. Tifa. Karena P21 kan sudah. Kalau kita menyimak, P21 itu sebenarnya sudah ya? Sudah, tinggal tunggu diumumkan aja sebenarnya. Kalau kita menyimak pernyataan dari Pak Kombes Budi, tunggu kejutan. Bahkan ditanya oleh jurnalis, siapa bilang nggak ada P21? Itu pernyataan dari Pak Kombes Budi. Ada kemarin 2-3 hari lalu. Bahkan juga beberapa lawyer ya, yang sudah menyampaikan, beberapa relawan juga sudah menyampaikan di beberapa media lainnya bahwa sebenarnya sudah P21. Bocoran-bocoran seperti itu. Dan penegasannya ya Pak Jokowi juga berpikir sama kemarin kok dengan kekecewaan seperti itu, yang artinya meminta harus ditahan gitu kan. Harusnya lebih awal kalau saya melanjutkan apa yang Pak Sodi katakan tadi, pelanggaran-pelanggaran yang Roy lakukan setelah ditetapkan tersangka tidak boleh mengulangi itu. Nah, kalau bicara soal bagaimana ini dikaitkan lagi dengan agenda politik 2029, ya tentu saya melihat peranan dari PH-nya Roy Suryo. Yaitu Bang Refli ya. Mungkin penasihat hukum maksudnya ya. Ya, penasihat PH hukum. itu maksudnya apa? Penasihat hukum. Soalnya PH kan bisa berarti production house. PH itu harus disebutkan. Boleh juga itu. Boleh juga. Oke, pokoknya tim apa istilahnya tuh? Kuasa hukum. Iya, ada mereka nyebut namanya Troya ya. Iya, oke, lanjut. Jadi Bang Refli ini sempat keceplosan di Rakyat Bersuara bahwa ketika waktu itu judul di Rakyat Bersuara itu adu bukti antara Roy Rismond soal ijazah itu. Nah, Bang Refli pun langsung menyampaikan ke Rismond bilang, Anda tuh baru anak kemarin, baru tahun 2025. Saya ini dari 2022. Artinya secara agenda kita lihat, dia 2022 dia mengatakan dia sudah meneliti dan memberitakan. Nah, sekarang yang kita lihat kepentingan ini, kemana afiliasinya Bang Refli? Kemudian dia peranan sebagai seorang lawyer. Kemudian dia juga turut berkontribusi mengeluarkan duit pribadinya untuk membayar kasus ini. Membayar buku itu ratusan juta. Gimana Pak Suhadi kan seorang lawyer, klien atau prinsipal yang harus bayar ini masa Pak Suhadi yang keluarin duit. Nah, ini kan dua hal yang punya sangat tendensi gitu kan. Kemudian Refli ini kan begitu masif ya menggaungkan makzulkan Gibran pas P212. Betul. Ini kan sesuatu yang kalau kita lihat sangat dekat. Ada benang merahnya gitu ya. Terakhir dia ingin pinjamkan ijazah Pak Jokowi. Kemudian meminta agar Pak Prabowo turun tangan. Kemudian dengan segala macam caranya ke MK, ke DPR, ke Komnas HAM. Nah, ini bagaimana mereka melebarkan sayap tetapi salah sasaran. Nah, seorang Refli Harun saya melihat di sini dia tidak hanya sebagai seorang lawyer, tetapi seorang pemain politik juga untuk itu. Yang dimana dugaan saya bahwa dia juga salah satu proksi selain Roy Suryo. Nah, kalau memang ini ditahan, saya yakin ada partai politik yang rebel. Tetapi kita nggak mau ambil pusing soal itu, Bang. Kan konsekuensi hukumnya sudah seperti itu. P21 ya P21, ditahan ya ditahan. Due process of law-nya sudah seperti itu. Atau kalau orang yang mengangkangi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pasti orang akan berpandangan bahwa ini akan berhubungan dengan 2009 elektoral 2029. Ya, 2029 elektoral, kepentingan politik dan sebagainya. Sehingga suhu perpolitikan ini terus dibahas ya. Kemudian approval ratingnya Pak Jokowi diusahakan supaya turun gitu kan, karena menimbang ada Mas Wapres ya.
yang ya simpang siur lah bilang oh Mas Wapres akan presiden 2029. Kita sampai detik ini relawan Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi masih konsisten mendukung Prabowo Gibran bahkan 2 periode. Mendukung keberlanjutan. Keberlanjutannya. Ya. Nah, dengan adanya narasi seperti itu ya saya pikir mereka mungkin salah menerjemahkan dengan kalau sah-sah saja ada orang yang mencintai Mas Gibran, ada juga mencintai Pak Prabowo. Parsialis nggak masalah. Tetapi kepastian bahwa sekarang secara putusan MK atau apapun ya Prabowo Gibran sedang menjabat. Nah, agenda 2029 itu kan seolah-olah mereka berpikir bahwa kita semua relawan Pak Jokowi ini sudah membentuk satu wadah yang 2009 harus siapa yang presiden. Nah, itu yang menjadi mereka melihat seperti itu juga. Maka muncullah tandingan-tandingan mereka dengan cara mereka melakukan pendekatan-pendekatan yang mungkin agak persuasif. Kemudian narasi-narasi dari berbagai kader ataupun politikus-politikus yang belakangan ini ya, yang paling masif ya, mohon maaf dari PDIP yang mengkritik Mas Gibran ya, bahkan Pak Andri Hugo juga ya. Ya itu fakta yang terjadi gitu kan. Yang kita bisa lihat dugaannya apakah ini ada benang merah yang saling menyambung satu sama lain. Terkait orang topnya kita bisa mengarahkan kepada partai politik tertentu. Yang bersyukurnya Pak Jokowi nggak sebut warna partai. Nah, kalau sebut warna partai itu lebih dekat lagi itu dan bisa jadi ancaman buat partai itu. Bukan itu bisa jadi ancaman. Hanya kan Pak Jokowi tidak menyebut partai, nama partainya ataupun warna dari identitas partai. Tapi kita dikasih bisik-bisik ya. Dikasih hanya soal Senayan bagaimana gitu kan, legislatif peranan. Jadi dugaan saya itu bahwa kontrol terhadap kepolisian itu kan lebih banyak di pihak Komisi 3 ya. Nah, mungkin saja ya Komisi 3 di sini saya menduga ya bagaimana mereka melakukan audiensi dan sebagainya. Karena itu aparat penegak hukum kan di Komisi 3. Apakah terjadi pelunakan kah atau seperti apa? Toh kalau ada kelebihan daripada itu, ya fakta yang terjadi akan terjadi sekarang bahwa belum diumumkan P21 ya kita punya tanda tanya besar. Betul. Why gitu. Soal orang top ini, kan tadi Bung Irjan bilang P21 itu sebenarnya sudah ada sebenarnya. Tapi kemudian tidak diumumkan karena ada orang top. Jadi kan orang topnya ini betul-betul sampai bisa membikin Polda Metro Jaya tidak segera mengumumkan. Itu kan berarti orang topnya top banget gitu loh. Artinya nggak sekedar kan disebut tadi ada parpol mungkin dari Senayan atau apa, nggak sekedar ecek-ecek kan gitu. Orang pot yang sampai membuat Pak Jokowi kecewa gitu. Nah, bisa di-spill nggak? Itu menurut Bung Irjan gimana? Meskipun nggak harus nyebut nama, tapi kira-kira seperti apa itu ininya? Bukan tidak mengumumkan, belum diumumkan. Ya. Hanya kalau saya menerjemahkan kembali apa yang dikatakan Pak Kombes Budi, akan ada kejutan. Ya. Kemudian kemarin narasi keberlanjutan beliau mengatakan kita masih menghargai Hari Kebangkitan Nasional dan juga Hari Raya Idul Adha. Nah, momen yang tepat, apakah setelah Idul Adha akan diumumkan? Sejatinya kita percaya loh pihak kepolisian ini sampai detik ini karena kinerja mereka yang sangat profesional, sangat teliti, yang dalam proses untuk mencari sekian ratusan barang bukti itu. Nah, terkait orang top ini, seolah-olah bahwa ini akan mengganggu stabilitas politik. Seolah-olah ya kita melihat seperti itu. Nah, pertanyaan saya itu kembali lagi ke orang top itu. Nah, kalau dipikir ini sebagai agenda 2029, apakah pernah ada bahwa kita relawan Pak Jokowi mengatakan atau menentukan siapa di 2029 itu nanti? Kita sampai detik ini masih mendukung pemerintahan Prabowo Gibran bahkan 2 periode. Dan Pak Jokowi juga kan? Iya. Makanya ini orang nekat juga. Sisi lain saya hanya melihat ini sebuah jebakan Batman. Seolah-olah ini mau P21 nih. Kalau kita kaitkan lagi dengan narasinya disampaikan oleh Pak Said Didu, kemudian Pak Edi Mulyadi yang mengutip percakapan mereka dengan Pak JK waktu itu bahwa Juni-Juli akan terjadi chaos. Kalau seandainya P21 terjadi dalam prediksinya mereka, ini kan ini bahaya ini. Bahaya. Makanya jangan sampai ini jebakan seolah-olah supaya kita pendukung Pak Jokowi gejolak. Nah, kalau kita gejolak,
Ya udah, yang diseret kita bukan P21-nya. Nah, balik lagi itu kan seolah-olah bahwa wah ini kita anarkis atau apapun, tapi kita tidak terpancing ke sana. Justru itu yang kita melihat dalam satu prediksi aja, bahwa saya tidak mereferensikan sama sekali untuk terjadi gejolak sama sekali. Bahkan Pak Suhadi juga sudah menarasikan sebelumnya, jangan ada gejolak apapun, kita menghormati kesabaran Pak Jokowi dan menghormati keputusan nanti dari yang akan diumumkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Toh kalau nanti benar ini ada apa riak-riak dibikin random main-main, baru Pak Jokowi yang sendiri yang akan turun tangan. Kasarnya turun tangan ya, kalau diucapkan Pak Jokowi turun tangan, itu kan repot ini negeri. Ya. Jadi intinya kita melihat itu sebagai jebakan Batman aja. Makanya kita tetap follow up ya, ini melihat mencari tahu benang merah dan sebagainya. Intinya yang pasti kita tahu bahwa ada orang yang berusaha mengangkangi pihak Polda Metro Jaya, pihak penegak hukum gitu. Soal jebakan Batman, gimana komentar Pak Suhadi? Jadi ini seberapa jauh ini? Karena kan kalau sampai Pak Jokowi saja kecewa, itu kan artinya memang ini sesuatu yang serius gitu kan? Dari segi artinya Pak Jokowi pengen prosesnya cepat, tapi kok malah dihambat gitu, direm gitu. Gimana Pak Suhadi ngelihatnya? Kalau dilihat bahwa ini ada semacam skenario tadi kan, kalau ini nanti P21 akan chaos dan lain sebagainya. Memang Roy Suryo itu siapa? Ya kan? Ini juga kan kasus, ya elah, saya sebagai seorang pengacara, ini saya menganggap ini kasus biasa-biasa aja gitu kan. Ya, pencemaran nama baik, ya, penistaan. Barangkali ada sedikit agak mengejutkan barangkali di pasal 35 itu pengeditan, ya. Kan di situ aja persoalannya kan, ya. Ini bukan kasus politik yang sifatnya Roy ini lagi melindungi negara dan lain sebagainya, sehingga kepentingan dunia, utamanya Indonesia, itu kalau nanti dia jadi tersangka itu jadi mencekam, kan nggak seperti itu juga kan. Jadi kalau saya lihat narasi-narasi yang dibangun, oh nanti kalau Roy Suryo P21 ini nanti begini, ya elah. Saya udah katakan tadi, ini kasus biasa, ya. Kecuali kasus-kasus yang pernah kita dengar dulu waktu pembelaan Indonesia, ya, itu begitu dia teriak merdeka dan sebagainya. Kemudian orang itu diadili, itu yang namanya mencekam, ya kan? Itu yang namanya memang harus menjadi perhatian dunia, utamanya Indonesia lah, nasional. Ini kan tidak, ini cuma kasus-kasus biasa menurut saya yang nggak perlu terlalu dibuat heboh seperti itu. Cuma ya namanya orang lagi berusaha, wajar-wajar aja. Cuma kan saya katakan tadi, peluang yang paling besar barangkali nih orang-orang yang selama ini ngangkangin kasus ini, ya mungkin Roy Suryo udah bicara. Kalau nanti misalnya saya sampai jadi ditahan misalnya gitu kan, ya saya akan teriak barangkali seperti itu. Dia bermanuver dong dalam kaitan ini supaya orang-orang yang dulu menyuruh dia bagaimana memframing kasus ini barangkali kalau memang ada yang menyuruh ini, ya kan, itu dia bisa terlindungi. Orang nggak bisa juga orang-orang yang di belakang ini berdiam diri terus berpikir bagaimana membantu Pak Roy Suryo dalam kaitan ini. Gitu. Karena khawatir nanti kalau Roy teriak kemudian terungkap semua. Kan bahaya dong. Maka ini kan tantangan besar buat Mas Roy. Tantangan besar buat Mas Roy. Makanya kalau memang dia berani ya ngomong dong. Berani ngomong gitu. Oke. Terus silakan bantah itu Mas Roy. Saya lihat lagi begini. Ya. Berkaitan dengan masalah Pak Jokowi, itu sebetulnya kan sederhana aja. Pak Jokowi juga nggak mau ribut-ribut kok dalam kasus ini. Yang selalu ribut kan dari pihak sana. Ya. Kalau ini nanti P21 ya. Nah ini juga saya jelasin kemarin. Saya juga sempat nanyakan, Pak, sudah P21? Sebetulnya sudah katanya. Tapi kenapa kok tidak diumumkan gitu kan? Nah kebetulan juga sebelum saya ke Solo, kita kan ada pertemuan rebuan dengan teman-teman relawan. Itu ada yang nunjukin hasil WhatsApp ya dari pejabat di kepolisian. Oh iya, saya lihat itu. Oh iya, P21 bacaannya udah seperti itu. Berarti kan ini cerita bukan lagi sebatas nuansa berpikir yang nggak tepat lah. Ini dugaan saya memang sudah P21. Cuman tadi kan momennya.
Karena kan riuhnya nanti pasti karena banyak orang-orang yang nunggangi kasus Roy ini kan yang punya kepentingan dulunya menjadi pembencinya Pak Jokowi kan. Itu yang menjadi persoalan gitu. Nah, makanya barangkali penyidik ini berpikir momen yang tepat untuk mengumumkan ini kapan. Itu momen aja yang saya rasa yang diinikan. Cuma bagi Pak Jokowi kesal juga sih ada hal yang seperti ini. Karena kan sebetulnya ada kemauan dari orang-orang tertentu supaya perkara ini nggak berlanjut, tapi diselesaikan dengan baik-baik. Saya katakan juga kemarin dengan Pak Jokowi, Pak, kalau ini nggak selesai, Pak, ini bisa bahaya nih. Ya kan? Nanti di 2009 ini muncul lagi, digoreng lagi di kasus. Kalau nggak selesai, tapi ya kalau ini selesai sudah ada vonis pengadilan, orang nggak bisa lagi bermanuver dengan kasus yang seperti ini, ya dugaan ijazah palsu. Karena apa? Ada vonis kok, udah ada pegangan buat Pak Jokowi juga kan, ya. Dan di publik nanti di dalam persidangan Pak Jokowi menunjukkan ijazah itu sebagai dokumen juga kan. Makanya kita sekarang kadang-kadang juga bingung. Kemarin yang memotong-motong video kita itu kan, ya. Itu dibilang katanya ijazahnya Pak Jokowi nggak ada dan sebagainya. Loh, pada saat gelar perkara itu sudah ditunjukin ijazahnya, di mana Rismon itu sadar. Oh iya, masuk akal ini. Iya kan? Insaf kan? Begitu dia lihat ijazahnya Pak Jokowi, ya, Rismon itu sadar. Oh iya, ini benar. Dan juga ada pengakuan dari PH-nya Egy Sujana. Refli Harun juga sama, mengaku ada embos, ada watermark, tapi dipotong Roy Suryo bilang gambar embos bang. Tapi sekarang itu dicari lagi katanya kan, nggak ada ijazahnya. Gimana nggak ada? Orang ya memang di tangannya Pak Jokowi nggak ada, karena kemarin juga ngomong itu di tangan penyidik, ya disita untuk kepentingan apa ya persidangan, itu. Ya, jadi sekali lagi kita juga meminta ya kepada semua kepentingan dalam persoalan ini, terutama Polda, kita di belakang kasus ini. Ya. Kalau memang nanti perlu kita bicara, kami bicara ya kami dari relawannya Pak Jokowi, kita akan bicara. Kita akan mendorong bagaimana penyidik ya Polda Metro berani ya nggak usah takut. Kalau memang ada yang intervensi, ngomong aja gitu kan. Si ini kan lebih enak lagi, seru lagi kan menurut saya. Apalagi mau RJ, nggak ada lagi kan. Ingat kan Bapak ngomong waktu itu hari sebelumnya, nggak ada RJ. RJ udah nggak ada lagi. Itu pertemuan kami berapa bulan lalu deh Bapak ya? 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan. Jadi dengan Pak Jokowi sudah menyatakan ya nggak ada Oh pas lagi. pengumumannya isi Bang Rismon ajukan RJ itu di Polda. Siangnya kami di sana, jadi kita yang dituduh bilang makelarnya Bang Rismon. Oke, ini mungkin bagian akhir singkat aja, sekaligus sebagai closing statement lah ya dari Bung Irjan dan Pak Soehadi. Ini kan Pak Jokowi itu kan seperti kita tahu kan orangnya kan penyabar tingkat tinggi kan, jarang marah, jarang kecewa, dan sekarang kecewa. Penyabar tingkat dewa. Kecewa. Nah ini gimana menurut Bung Irjan, kedepannya ini gimana nih? Karena kan ya kita tahu Pak Jokowi akan melakukan turun ke bawah, itu kan. Terus ada situasi beliau kecewa sekarang ini, dan kita tahu Pak Jokowi itu kan tokoh yang selalu siap dengan strategi-strategi, jurus-jurus politik, permainan catur atau apa gitulah. Gayanya itu, gaya bermanuvernya itu nggak bisa ditebak. Jalan gitu kuda lah. Nah, betul. Nah, menurut Bung Irjan ini dengan situasi Pak Jokowi kecewa ini, kedepannya gimana? Kedepannya ya saya menyarankan atau menegaskan segera ditahan Roy Suryo dan teman-temannya, supaya mereka bisa membuktikan 1000 pertanyaan yang kalian tantang Pak Jokowi, yang kalian bilang saudara Jokowi, kami sudah siap 1000 pertanyaan kepada Anda di pengadilan. Dan di manakah 1000 pertanyaan itu sekarang? Kemudian jauh sebelum itu Roy Suryo bilang, kalau kalau berani, kalau Anda gentle, laporkan pencemaran nama baik. Sudah terbukti, sudah ada pelaporan, sudah tersangka. Sekarang di mana 1000 pertanyaannya? Mengapa sekarang kalian menghindar dari pengadilan? Berarti kalian sendiri yang tidak komitmen dengan perjuangan kalian ya. Saya katakan ini perjuangan yang sia-sia buat kalian ya. Dan saya tegaskan lebih baik mereka ditahan supaya tidak terjadi pengulangan ya, suatu narasi ataupun tindakan-tindakan baru yang menimbulkan permasalahan baru lagi di negeri ini.
terhadap solusi ini saya tidak perlu minta ke Pak Jokowi. Dari awal Pak Jokowi sudah kasih solusi yang sangat mulia. Pintu maaf sudah buat kalian. Gitu. Solusi mulia itu jarang terjadi loh. Tapi tidak ada RJ lagi buat kalian. Oke, itu saja dari saya, Pak. Pak Suyadi? Jadi barangkali yang perlu saya cermati, kita tahu omongan Pak Jokowi bahwa dia akan berbuat kalau memang terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan pribadinya. Karena berkali-kali dia mengatakan ini bukannya kasus negara. Ini kasus pribadi saya. Ini kasus tidak melibatkan negara, tapi ini melibatkan Jokowi. Dan kalau sudah seperti itu, barangkali nanti ya apa yang dikatakan Pak Jokowi akan bicara, ya dia akan bicara. Dan kalau Pak Jokowi bicara, tentunya juga akan menjadi kehebohan baru lagi di dalam persoalan ini. Minimal orang yang disebut itu kan mukanya kayak kenapa gitu kan. Dan ini kan mempermalukan kepentingan-kepentingan nasional kalau dilihat seperti ini. Kenapa saya katakan mempermalukan kepentingan nasional? Kok kasus yang tadi kita bahas ini kasus sebetulnya kasus nggak terlalu juga urgent kepada negara, kok dipermainkan seperti ini? Ini ada apa? Dan kalau memang dia itu pimpinan partai politik, tentunya kan akan membawa nuansa yang tidak baik untuk partai itu sendiri. Ya, apalagi sebentar lagi kan juga kita lihat kepentingan-kepentingan partai itu akan dilihat oleh masyarakat. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini aja dimainkan, tentunya masyarakat kan jadi antipati dengan partai tersebut. Ingat loh, besarnya partai ya, itu bagaimana animo orang melihat kerja partai itu sendiri dalam kaitan penegakan hukum salah satunya gitu. Jadi sekali lagi ya kita jangan main-main juga di dalam persoalan ini. Karena sikap Pak Jokowi saya yakin ya, walaupun nanti mungkin simbol nama itu tidak terang benderang, inisial kita akan umumkan kok. Ya kan gitu kan. Kalau Pak Jokowi nggak mengumumkan, kita nanti akan mengumumkan gitu kan. Siapa orang ini kan gitu kan. Ya, itu. Oke, terima kasih Pak Suyadi dan Bung Irjan atas obrolannya. Saya kira ini kayaknya kelanjutannya juga akan menarik ini ke depannya nih karena ada perkembangan terbaru ini. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.